Ini Riko, dia orang paling normal di geng ini dan penasehat terbaik. Ini Ayah, dia baik, tapi dia juga orang yang paling hits di antara mereka semua. Ini Sinta, adikku, yang tidak bisa diatur. Dia pembuat onar sekaligus penghibur dalam persahabatan mereka. Ini Risma, anak ambis dan ceria yang cita-citanya setinggi angkasa. Ini Repa, orang paling lugu di geng ini. Saking lugunya, dia tampak lucu. Ini Ibu Sri, ibunya Risma. Dia punya warkop yang jadi base camp kelima sahabat ini. Ini Sinta mau. Ini jangan ketumpah. Ketumpah. Risma, maaf ya. Risma, ambil lagi. Diam loh, ini tuh filmnya gak kedengaran. Nama anaknya siapa lagi tadi tuh? Kamu tahu nanya kami. Namanya tuh Budiono. Ribet deh kalian. Kok kamu tahu sih? Itu Level mana? Oh. Kan dia kan tetangga cinta. Ih, mukanya kayak monyet. ini banget tahu. Sinta, pulang. Woi, pulang. Ayah, pulang. Kamu juga tahu itu suara mama kamu. Pasti kakak kalian suruh makan. Pulang dulu ya, dadah. Kami juga pulang ya. Aku juga pulang kalau gitu. Ibu Risma, kami pulang dulu ya. Biasalah, mereka pasti. Ini aku, Nafla, kakak dari seorang adik yang gak bisa sama sekali diatur. Aku mau kerja dan bagain Sinta. Ini Almira, kakaknya Ayah, sekaligus sahabat seperjuanganku. Dadah. Dadah. Kami duluan ya. Bye. Panas banget yang panas kan? Dadah Sinta. Ini terusnya. Bentar lagi kita udah mau lulus kan? Mau kemana? Mau kerja? Mau kuliah? Kalian dari mana aja sih? Ini kan nggak belajar ya? Ayo mau sekolah lagi? Udah capek. Sinta, memang kamu nggak tahu kakak kamu itu capek-capek loh cari kerja itu buat kamu sekolah. Belum. Nggak mungkin kakakku dapat kerja. Nggak boleh ngomong gitu. Dia kerja juga buat kamu kali. Ke mana? Tiko ke WC. Ya udah, kalian pulang sana. Mau lihat kok terus. Males. Pagi-pagi gini tuh jalan sama-sama kayak bikin semangat gitu ya. Iya, berasa kayak main di film. Hahaha, film yang ada peran salah satu cowoknya itu paling ganteng loh. Mimpi. Ih, Riko gak banget sih, Riko ini. Orang udah capek, Bang. Tuh anaknya tuh. Lama banget sih. Akhirnya hari ini pulang juga. Kalian tahu nggak? Hari ini tuh capek banget kayak habis manjat gunung gitu. Baru juga ngerjain soal pilihan ganda, kok lebay amat sih? Dia tuh bukan capek belajar, tapi udah ngantuk nungguin dari jam pertama. Ketahuan. Itu kayaknya ada mangga batang tuh. Yuk kita petik satu. Nggak boleh, itu punya PRT loh. Kalau nggak ketahuan itu namanya bukan mencuri. Apa dong? Itu namanya rezeki nomplok. Ih, kamu ada aja deh. Ya ampun Sinta, logikanya tuh kelas dunia. Wih, kirain hantu. Jantungku hampir copot. Nani. Gitu aja bisa bikin kamu panik, apalagi ketahuan Pak RT beneran. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang.
Namun di tengah perjalanan, ayah pamit kepada kami untuk pergi ke warung dulu karena kakaknya meminta untuk berbelanja. Jadi kami berpisah di tengah jalan kampung. Namun di perjalanan, ayah tertabrak oleh pengendara motor dan kehilangan nyawa. Berita tersebut membuat kami semua merasa hancur, seperti tersayat pisau yang tumpul. Satu tahun kemudian kami mulai mengikhlaskan kepergian ayah dan ke Almira pindah keluar kota. Kami mulai kembali untuk fokus pada tujuan awal kami, yaitu sukses bersama. Walau tanpa ayah, hidup harus terus berjalan, karena itu pasti yang ayah mau. Pagi Risma. Pagi Sinta. Minuman penyegar sudah datang nih. Wah, mantap banget. Kita tunggu yang lain yuk. Yuk. Halo. Nih aku bawa buku cerita dari sekolah buat kamu. Wah, makasih ya. Oke. Mana Riko ini? Iya, lama banget deh. Aduh, Riko. Marganas lagi. Halo semuanya. Halo. Maaf ya guys, aku agak sedikit telat, tapi aku yang paling semangat loh. Ya udah, ayo yuk kita ke jembatan sebelum kesorean nih. Ayo. Yuk. Aduh, panas banget ya. Ya Allah. Oh my god, seru banget. Loh, kok kita di sini ya? Ya, karena tadi jembatannya rusak, lagi diperbaikin. Jadi kita di sini aja. Apanya juga udah patah-patah. Ini minumannya, diminum ya, nanti cair. Aku bawa cerita tentang petualangan anak desa. Ada yang mau denger? Enggak ah, buat bacanya nanti-nanti aja. Yuk, sekarang kita main aja yuk. Ih, nggak mau, aku mau baca bukunya sekarang. Ya udah, kalau nggak mau mah. Aku duluan main ya, siap kalah kayak Pak. Hah, lihat aja, nanti aku yang bakalan menang. Eleh, sosokan mau adu menang. Kanan, si Sinta si paling malas. Nah, si kiri, si Repa si paling cengeng. Iya. Aku punya ide. Bagaimana kita lomba lari? Ayo. Nah, batasnya itu sampai pohon itu. Nah, yang kalah itu jadi tukang ambil air. Bagaimana? Ide bagus tuh. Oke. 1, 2, curang banget. Tungguin. Aduh. Au. Kamu nggak apa-apa, Risma. Gak apa-apa, cuma luka biasa kok. Kayaknya aku bukan kalah lomba deh. Oh ya Allah, drama jatuh tengah lomba, klasik banget. Yang penting dia nggak apa-apa. Nanti aku kasih salep ya di rumah. Berdiri. Ya udah, jalannya pelan-pelan aja, udah seru juga. Iya. Iyalah. Seru juga ya hari ini. Meskipun ada yang jatuh. Ih, jangan jadiin bahan bercandaan dong. Ngomong-ngomong, keinginan kalian di masa depan apa sih? Kalau aku sih pengen jadi pengusaha yang sukses dan besar gitu, agar bisa membangun kampung kita. Kalau aku, bantu kakakku aja. Kalau aku, pastinya bahagiain ibu aku. Aku mau jadi bidan, tapi kalau nggak bisa, aku harap aku jadi penyanyi. Ini berkasku, udah selesai semua, tinggal dikirim ke pos nih. Nih Riko, brosur tekniknya kamu suka, sama kayak punya aku. Oh iya, makasih ya. Kalau lagi di kota, aku nggak jadi takut. Kan di sana juga ada kalian. Ya, di
kita berangkat bareng. Nanti kalau lulus, kita juga harus pulang bareng ya. Ini awal dari mimpi kita, dari kampung kecil untuk masa depan yang cerah. Oh, sudah ngirim nih pengumuman. Ini punya kamu. Ini punya Riko. Ini punya Reva. Yuk kita buka sama-sama. Aku lolos. Aku juga lolos. Aku nggak lolos. Aku juga enggak. Reva, kok kita tetap bareng ya. Ini bagian dari mimpi kita. Kalian harus tetap pergi, kalian harus menggapai mimpi ini untuk kita semua. Iya, jangan sia-siain kesempatan ini. Tapi jangan lupa pulang ya. Ibu, kamu jangan pergi ya, Nak. Kamu anak ibu satu-satunya. Rumah ini bakalan sepi tanpa kamu. Ibu jangan gitu dong. Silakan jangan pergi selamanya. Saya selalu mau belajar dan bisa bahagiaan ibu. Ibu bangga sekali sama kamu. Tapi juga sedih. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Iya, Bu. Doain ibu terus ya. Aku nggak mau kuliah, Kak. Aku berubah pikiran. Kan nggak suka ya sama sikap kamu yang kayak ini. Kalau aku kuliah, siapa yang biayain aku, Kak? Siapa? Ya kakak lah. Kamu nggak perlu khawatir soal uang. Biaya kuliah, kakak akan usahain itu semua. Emang kakak punya apa, ha? Kakak cuma kerja serabutan, yang gajinya nggak seberapa. Di ibu kota sana, Kak, apa-apa tuh mahal. Kakak nggak punya uang sebanyak itu. Sa, kamu mulai kurang ajar ya sama kakak. Sejak orang tua kita meninggal, kakak itu udah usahain semuanya buat kamu. Sejak kamu SMP, SMA, siapa yang biayain kamu sekolah? Maaf ya, Kak. Kamu jangan khawatir soal apapun. Kamu itu pintar, Sinta. Kamu itu ada kesempatan. Manfaatkanlah. Maaf ya, Kak. Kakak akan sangat rindu sama kamu. Aku juga bakal kangen sama kakak. Maaf ya, Kak. Baik-baik di sana ya. Pak, jaga diri ya. Ya, kalian juga ya. Riko, terima kasih ya untuk aku. Ya, buat kalian semangat ya. Yang penting jangan lupain kampung ini sama kami. Kami duluan ya. Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kok harusnya kita ikut mereka. Ya, betul sih. Kita bisa kok nyusul mereka. Tapi nggak sekarang, mungkin nanti. Aku senang, tapi juga sedih. Aku juga gitu. Tapi aku harap mereka berhasil ya. Biar bisa banggain kita semua. Gak apa-apa, aku yakin aku akan nyusul dengan caraku sendiri. Ramai banget ya. Mereka kayak yakin aja sama kehidupannya. Aku aja masih bingung sama kelasku. Kamu kayak kelihatannya ada sesuatu ruang kelas. Iya, ruangku 214. Kampus segede ini aku nggak bisa. Oh, aku Dela. Aku emang anak sini. Kampus segede ramai gini memang udah biasa di sini. Nggak ku antar. Wah, serius? Makasih banget ya. Aku Risma dari daerah. Oh, seru ya bisa ketemu orang-orang dari daerah lain. Yuk. Risma, lagi mikirin apa? Dela, enggak, cuma mikirin jadwal kuliah. Oh, jangan film-film gitu. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Iya, aku senang deh bisa ketemu kamu di sini. Soalnya semuanya terasa asing. Jangan khawatir, kan ada aku. Kita kan temenan. Kita jalanin sampai bareng-bareng ya. Iya. Pemerintah daerah kecuali urusan dari kota Ini enak deh, cobain deh. Kamu nggak ada makanan kayak gini. Ya, di sini banyak pilihan. Tapi kadang kangen masakan rumah. Masakan kampung selalu enak, rasanya selalu spesial. Betul. Aku juga lagi belajar masak di sini. Dan kalian aku cobain ya. Pengen deh pulang ke kampung kamu. Boleh dong. Nanti libur Ramadan kita pulang yuk.
sini ya kita bantu Kak Nafla. Aku sih nggak apa-apa, tapi kok rasanya aneh ya? Gimana kalau kita nggak becus? Gimana kalau kita nggak guna di sini? Ya apa salahnya dicoba dulu kali Pak. Lagi pula Kak Nafla nggak mungkin nyuruh kita ke sini kalau dia nggak butuh bantuan. Akhirnya kalian datang juga. Ayo kita mulai kerja. Banyak yang harus kita selesaikan ini. Kak, maaf ya kalau kami datang telat, tapi kami siap bantu kok. Kami juga siap kerja keras loh. Nggak perlu khawatir. Kerja di sini santai aja kok. Ayo ikut kakak. Ternyata kerja di sini nggak seberat yang kita kira ya. Iya betul, kita cuma butuh waktu untuk terbiasa dengan semuanya. Kalian, kerja bagus. Pelan-pelan pasti bisa. Semangat ya. Makasih Kak. Makasih Kak. Riko berlari menghampiri Repa dengan membawa selembar kertas yang berisi pengumuman pendaftaran pencarian bakat idol muda kepada Repa. Karena rasa penasaran, Repa mencoba untuk mendaftar dan mengikuti tes menyanyi. Hingga akhirnya, kabar bahagia itu datang. Repa dinyatakan lolos. Halo, selamat datang. Akhirnya kalian pulang juga. Gimana di kota? Wah, seru banget. Kalian harus cobain. Sinta kok diam? Kenapa? Gimana di kota? Seru nggak? Seru, tapi nggak nyaman. Kenapa? Misalnya kamu ya? Mungkin buat kalian, tapi aku merasa tertekan di sana. Itu kan mimpi kamu, Sinta. Nikmatin aja. Aku nggak mau. Aku merasa menjadi orang asing di sana. Ngomong-ngomong, kumpul di rumah aku yuk buat makan-makan. Udah lama juga kita nggak kumpul. Kalian ngirain kalian pulang. Ya, yuk. Nggak mau aku langsung aja. Kok dia berubah ya? Mungkin dia butuh waktu beristirahat karena perjalanan yang panjang. Tapi dulu dia nggak kayak gitu. Kampung itu tak lagi sehangat dulu. Semuanya berubah. Mereka menjauh bukan karena jarak, tapi karena keadaan. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Namun, hal ini harus diselesaikan dengan Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Repa, ada apa pagi-pagi ini? Ya Kak, aku pengen ketemu Sinta. Ya Ada di belakang lagi ngasih makan kambing. Kenapa? boleh aku nyusul? Boleh. Ya. Sinta. Repa, pagi. Pagi, boleh ngobrol bentar? Maaf ya kalau waktu itu kita terlalu maksa. Kita cuma pengen kamu cerita, tapi mungkin caranya salah. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa gagal aja. Di kota aku nggak jadi apa-apa. Tapi sekarang aku ngerti, nggak semua orang cocok dengan kehidupan di kota. Semua berjuang dengan caranya masing-masing. Tapi aku malu pulang dengan tangan kosong tanpa pencapaian apa-apa. Nggak apa-apa, Sin. Kamu hebat. Kamu udah pulang dengan keberanian. Kita sahabat, bukan buat nilai dari hasil, tapi dari hati. Lebaran besok, yuk kita mulai lagi pelan-pelan. Kita di sini buat kamu. Terima kasih, Rep. Aku butuh dengar itu. Idul Fitri tiba. Langit begitu cerah. Takbir bergema memenuhi udara. Ada keraguan, ada rindu yang tak terucapkan. Namun pelan-pelan Kok, aku minta maaf ya. Dulu aku sering keras kepala. Iya nggak apa-apa, maafin. Kita semua punya salah. Mulai hari ini kita harus maaf-maafan ya. Makanya dari itu jangan jauh-jauh lagi. Aku pikir kita nggak bakal bisa bareng-bareng lagi. Tapi ternyata rasa kangen lebih besar daripada
Kalian merasa sepi gak sih waktu kita nggak saling ngobrol? Semuanya terasa kosong. Iya, aku ngerasain juga. Rasanya tuh kayak aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kita udah ngerasain ini, tapi kita udah tahu mau ada sekarang gimana. Mulai lagi pelan-pelan. Ayo teman-teman, silakan dimakan. Iya, dimakan nih. Udah lama ya kita nggak ngerasa berkumpul kayak gini. Dan juga kita nggak pernah lagi ngerasa suasana kayak gini. Padahal waktu kecil kita sering loh main bareng-bareng sampai lupa waktu. Iya, dulu kita kayak pohon yang kalau nggak bertumbuh nggak akan jadi pohon yang kuat. Pohon itu nggak bisa tumbuh sendirian. Dia butuh tanah yang baik, yaitu teman. Pohon yang kuat tumbuh dari akar yang dalam. Walaupun ada badai, kita tetap berdiri kokoh dan menopang antara satu sama yang lain. Iya, betul banget. Kita bukan hanya teman, tapi kita merupakan bagian dari satu sama lain. Katanya sih jam segini. Dela! Risma! Oh, ya kita! Hai, kerja kamu datang juga! Maaf ya Loma, tadi sempat nyasar dikit. Iya, nggak apa-apa. Ayo masuk tuh, sahabat-sahabat aku udah nungguin kamu dari tadi. Halo, aku Neva. Senang kenal sama kamu. Senang bertemu dengan kamu juga. Sinta, akhirnya ketemu juga ya. Halo, aku Riko. Maaf ya sebelumnya kami ini berisik, tapi kami seru loh. Oh iya, nggak apa-apa. Yuk, duduk makan ya. Ini silahkan dimakan. Diambil dong, jangan malu-malu. Mereka semua di sini. Setelah semua kesalahpahaman, kita bisa bareng lagi. Dan sekarang Dela juga jadi bagian dari lingkaran ini. Nah gitu dong, kan enak liatnya, adem gitu. Loh, emang ada apa nih? Jadi Bu, Kan kita ini udah kumpul nih. Yuk kita menyaksikan Repa nyanyi. kau pergi dengan cita-cita ke kota yang jauh di sana. Pasrah sudah hati, hanya doa restu ku tunggu dengan sabar hati. Teman itu kayak rumah. Kadang ada badai, kadang bocor, tapi tetap tempat kita pulang. Kembali dan tetap jadi pemenang. Teman tetap teman, selalu. Perselisihan bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi titik balik untuk saling memahami lebih dalam. Teman tetaplah teman, walau waktu dan keadaan berubah. Meski tak lagi berjalan berdampingan setiap hari, kenangan, doa, dan rasa peduli akan selalu mengikat hati. Persahabatan sejati tak lekang oleh waktu, ia hanya tumbuh dewasa sama seperti kita.